الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ini ada titipan Fatihah untuk almarhum Wahyono bin Munarto. Ini kakaknya salah satu pengurus majelis. Meninggal tadi pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan wafatnya husnul khatimah dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala adhini wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna minal lahiqin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pelajaran fikih terakhir itu bahas tentang perempuan itu hamil normal paling sebentar itu 6 bulan. Seringnya 9 bulan. Paling lama berapa? 4 tahun paling lama. Yang di dalam kandungan 2 tahun siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah sekarang pembahasannya istihadhah. Kalau kemarin kita bahas apa? Haid, nifas. Sekarang istihadhah. Istihadhah itu darah yang keluar dari tempat haid tapi bukan haid. Kalau haid itu kan definisinya darah yang keluar dari ujung rahim, ujung atas rahim, dan keluarnya itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal itu maksudnya tidak sakit, tidak terbentur, bukan pendarahan. Nah kalau darah istihadhah keluarnya dalam keadaan normal, bukan karena sakit, bukan karena naudzubillah min dzalik keguguran, bukan karena terbentur, bukan karena pendarahan, tapi keluarnya juga dari rahim, tapi bukan dari ujung atas rahim. Kalau dari ujung atas rahim namanya haid. Nah, sekarang pembahasannya istihadhah. Sebelum membahas istihadhah, kita mau bahas dulu. Dan ini yang belum kebahas. Apa itu? Warna darah haid. Warna darah haid. Ibu-ibu, ini agak ribet. Pelajaran ini agak ribet tapi penting. Tapi apa? Penting. Kira-kira warna darah haid ada berapa, Bu? Berapa? Loh, yang punya itu jenengan malah enggak tahu nih, Pak. Wes lah, ada yang bilang ungu lagi. Nah.
Jadi secara global Bu, darah haid itu ada qawiyun, yang kedua ada dhaifun. Qawiyun itu maknanya kuat, yang kedua namanya lemah, dhaif. Nah sebelum kita masuk ke qawi kuat, dhaif itu lemah, kita bahas dulu perincian warnanya, lalu yang kedua sifat darah tersebut. Yang pertama kata ulama, darah haid itu yang paling kuat, paling pekat, itu warnanya aswadun. Aswadun itu hitam. Di bawahnya hitam, hitam itu duduk ireng, ireng. Ya paham lah ibu irengnya kayak apa lah. Ya. Nah ireng banget bukan darah haid. Penyakit apa, oli apa. Ya, yang pertama aswadun. Jadi saking pekatnya merah itu sampai berubah jadi apa? Hitam. Nah. Yang kedua ahmar, merah. Di bawahnya hitam, merah. Di bawahnya merah, ashqarun. Ashqar itu warna merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan. Itu namanya apa? Ashqar. Loki bahasa Indonesia warna apa orang ngerti lah. Kalau Tosca itu campuran warna apa? Hijau sama apa? Sama biru. Tosca. Nah ini mungkin toksa apa-apa. Warna apa? Yang ketiga asfarun. Yang ketiga asfarun. Asfarun itu apa? Keempat ya. Keempat. Yang keempat itu asfarun. Asfarun itu apa? Kuning. Apa? Kuning. Ya, asfar. Kuning, asfar itu kuning. Setelah asfar, ini paling bawah, paling lemah, akdarun. Akdarun itu apa? Lampu, biar nyorot sini. Lampu semuanya. Nah, yang kelima yang paling lemah itu akdarun. Akdarun itu apa? Butek. Butek itu ya coklat, ya apalah butek lah pokoknya. Jelas gak Ibu? Jadi paling kuat tadi warna apa? Aswadun, hitam. Setelah aswad, merah, ahmarun. Setelah merah, ashqarun. Setelah ashqar, asfarun, kuning. Setelah asfarun kuning, aktar, butek. Itu warnanya Bu. Nah sekarang sifatnya. Darah haid itu, yang pertama kata ulama-ulama, sakhinun, kental. Jadi ada yang kental, ada yang kurang kental. Ada yang tidak kental. Lalu yang kedua, ada yang bau. Ya, ada yang apa? Bau. Ada lagi tidak bau. Terus yang ketiga warna. Jadi ini kata ulama, kalau seandainya warnanya sama-sama hitam, tapi yang satu lebih kental, yang satu lebih encer. Mana yang lebih kuat? Tentunya yang lebih kental. Sekarang warnanya sama, sama-sama hitam, sama-sama kental, tapi yang satu bau, yang satu tidak bau. Maka yang bau itu lebih apa? Lebih kuat. Yang tidak bau itu namanya apa? Dhaif. Jelas gitu? Loh,
Itu kok membahas kayak gitu tuh maksudnya gimana? Kenapa kok membahas begitu? Itu lagi membahas antara haid sama istihadhah. Itu untuk bedakan itu. Jadi misalnya ada perempuan tanggal 1 haid, tanggal 2 haid, sampai tanggal 7 haid. 1, 2, 3 sampai 7 haid. Tahu-tahu 8, 9, 10 berhenti. Tidak haid. 10 sampai 15 keluar darah lagi. Nah kita lihat dulu ini haid apa enggak. Kita lihat dulu darah yang keluar sama enggak sama yang pertama. Kalau yang pertama keluarnya aswad, hitam, kok yang kedua ini yang keluar warnanya asfar, kuning. Maka yang kedua keluarnya kuning asfar ini namanya bukan haid, tapi darah istihadhah. Paham betul nih Bu? Tapi kalau yang keluar kedua kok sama, hitam, walaupun hitamnya itu ada sifat yang berkurang, tetap namanya apa? Haid. Itu salah satu yang disebut namanya istihadhah. Nah sekarang ada perempuan haid 15, haid 16 kok keluar darah, namanya haid apa nifas? Namanya haid apa nifas? Lu malah kayak bingung, kok malah haid? Kan lagi bahas istihadhah. Tanggal 1 sampai 15 keluar darah terus, namanya apa? Haid. 16, 17, 18, 19 sampai 20 keluar darah. Haid apa nifas? Istihadhah. Berarti mudeng. Orang kalau paham tidak bisa dijebak. Nah, begitu juga kalau si darah itu warnanya makin apa? Melemah atau dari kuat jadi lemah. Terus ada jeda, maka darah yang keluar setelah itu namanya istihadhah. Nah sekarang begini Bu, perempuan ini biasanya kalau haid itu warnanya pekat, merah pekat. Warnanya apa? Merah pekat. Terus suci, di masa suci itu stabil. Ternyata setelah 15 hari suci dan biasanya di tanggal tertentu itu dia haid, terus dia sekarang keluar darah. Tapi darah yang keluar warnanya ashqar. Warnanya apa? Ashqar. Ini sekarang perempuan tersebut haid atau istihadhah? Haid apa istihadhah? Istihadhah. Kenapa kok bukan haid? Karena si perempuan tersebut biasanya kalau keluar darah atau haid warnanya apa? Merah. Atau warnanya hitam pekat. Kok melemah? Maka namanya apa? Istihadhah. Itu ashqar. Ya. Apalagi asfar, apalagi akdar. Apalagi kuning, apalagi butek. Itu tetap namanya apa? Istihadhah. Dugi mriki jelas mboten Bu? Alhamdulillah. Nah sekarang ada perempuan, saya itu Bib, setelah KB, kebetulan saya tidak cocok sama KB tersebut. KB itu kan macam-macam ya. Nah saya setelah KB, KB-nya itu bikin saya ngacak-ngacak Bib. Gimana? Waktu haidnya tidak jelas. Darah yang keluar tidak jelas. Bulan ini warnanya merah, bulan besok warnanya kuning, bulan besoknya ashqar, bulan besoknya asfar, bulan besoknya akdar, bulan besoknya hitam. Ini yang haid yang mana? Haid kabeh. Karena tidak punya ketetapan. Tidak punya apa? Ketetapan.
Tapi jarang ada kasus yang warna haidnya melonjak, berlanjut. Jarang apa banyak yang kayak gitu, Bu? Jarang, guys? Jarang. Tapi kok kalau ada, maka hal tersebut dikatakan apa? Haid semua. Ada enggak perempuan 2 bulan enggak haid? Banyak. Biasanya itu perempuan normal apa perempuan KB? Nah, tapi kalau yang normal, biasanya enggak sampai 2 bulan sudah haid. Tapi bukan berarti seorang perempuan enggak boleh KB. Perempuan boleh KB. Apa sih hukumnya KB? Halal, sunnah, wajib, makruh, haram, yang mana hukumnya nih? Hah? KB itu hukum asalnya makruh. KB itu hukum asalnya makruh. Haram kalau seandainya memutus. Haram kalau seandainya apa? Memutus. Kalau memutus tidak pengen punya anak, nah ini haram. Tapi kalau niatnya menjeda, aja siki nanti menjeda, maka hukumnya apa? Makruh. Perempuan ini punya anak lagi, punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, anaknya banyak. Saya tahu kemampuan saya kalau ngurus anak banyak, nanti nggak bisa ngurus suami, rumah ini jadi kurang baik. Khawatirnya nanti berantakan. Apalagi saya punya suami itu sensitif, nek ora dilayani, Kalau jengkelan enggak, tapi al ngeromedo. Seneng ngeromet. Kalau niatnya pengen nata rumah, biar saya ngelayani suami itu tidak keponto-ponto. Saya ngurusi anak enggak keponto-ponto. Maka sekarang justru KB bisa jadi naik hukumnya sunnah. Kenapa kok kamu KB? Moh lah, nyong moh repot. Makruh. Kenapa kamu KB? Bebah dua anak, haram. Tergantung niatnya itu. Tapi kalau hukum asalnya itu, asli hukum KB hukumnya makruh. Selama tidak niat memutus nggak punya anak. Yang kedua, ini haid sudah selesai ini. Yang kedua, buat perempuan-perempuan yang belum punya anak ada cerita. Karena kita cerita tentang anak dan sebagainya, ada perempuan-perempuan yang sampai sekarang belum dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum punya anak cepat punya anak. Ya, mesti kita doakan itu. Mesti. Kenapa kok kita doa? Saudari kita, saudara kita se-Islam, seagama, sama-sama umat Nabi, itu mesti kita doakan. Ini ada cerita, mudah-mudahan termotivasi dari cerita ini. Zaman Nabi Musa alaihissalam, datang satu perempuan, tidak punya anak lama bertahun-tahun ini. Datang ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, mintakan sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah karunia saya anak. Kata Nabi Musa, ya udah tak mintakan sama Allah. Nabi Musa itu disebut kalimullah. Kalimullah itu yang sering berdialog dengan Allah. Nabi Musa doa sama Allah, ya Allah, tolong berikan
anak kepada perempuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa jawaban yang tidak mengenakkan. Wahai Musa alaihissalam, itu perempuan sudah aku takdirkan, aku tulis aqim. Aqim itu tidak punya anak. Mohon maaf, mandul, tidak punya anak. Lalu Nabi Musa alaihissalam ngomong sama perempuan itu, mohon maaf, Mbak, Bu, kata Gusti Allah, panjenengan mandul, tidak punya anak. Kira-kira kalau ibu digitukan gimana? Ini Nabi loh, bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan Habib apa? Nabi. Kalau ada Kiai atau Habib, datang perempuan ngomong, Beb, Kiai doakan biar saya punya anak. Sebentar ya Bu, ibu mandul, marah itu. Dimusuhi 7 turunan itu. Tiada maaf bagimu walaupun sudah sampai liang lahat. Tapi ini wahyu. Nabi Musa itu Nabi, Rasul bicaranya pakai wahyu. Apa yang diwahyukan Allah yang disampaikan. Lalu perempuan ini pulang, tidak sakit hati, tenang dia pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, setengah tahun kira-kira, datang lagi perempuan ini. Nabi Musa, mintakan sama Tuhanmu Allah, biar saya punya anak. Nabi Musa ngomong, ya sudah tak mintakan. Orang terus ngomong, loh kan wingi wis tak jalukna. Minta, ya Allah. Diwahyukan lagi sama Allah. Wahai Musa alaihissalam, katakan kepada perempuan tersebut, kamu itu aqim, tidak bakal punya anak. Kata perempuan itu, ya sudah Nabi Musa, pulang. Setengah tahun kemudian, Nabi Musa lagi jalan, kebetulan lewat desanya perempuan itu. Ternyata perempuan itu lagi jalan juga papasan sama Nabi Musa. Tapi ada pemandangan yang menakjubkan. Nabi Musa sampai kaget-kaget. Ternyata perempuan tersebut gendong bayi. Ditanya, ini bayinya siapa? Bayi saya. Loh ini ngambil dari anaknya siapa? Ini dari rahim saya ini. Ini anak darah daging saya. Nabi Musa penasaran tanya kepada Allah. Gusti, kata panjenengan itu perempuan tidak punya anak. Kok sekarang gendong anak melahirkan? Gusti Allah berkata, wahai Musa alaihissalam, katabtu laha aqiman wa ana rabbun rahim. Wahai Nabi Musa alaihissalam, itu memang ditulisannya itu memang dia tidak punya anak. Tapi ini perempuan, tidak ada cerahnya, tidak ada putus asanya, doa terus minta sama aku anak. Maka dari sifat rahimnya saya, rahman rahimnya saya rubah takdirnya si perempuan punya anak. Masya Allah. Jadi jangan khawatir, kita ini punya Tuhan Ar-Rahmanur Rahim, Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kata ulama-ulama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan ini hadis. Doa itu otaknya ibadah. Juga ada hadis, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Ya? Nah, mudah-mudahan yang belum punya anak cepat punya anak. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya salihin, salihat. Manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ibu-ibu, kemarin kita di pelajaran Al-Mar'atus Salihah, yaitu mempelajari kisah-kisah tauladan wanita-wanita yang salihah. Wanita-wanita salihah. Kita sampai kepada kisah siapa?
Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti Hajar. Kita sampai kepada Siti Hajar. Nah, Siti Hajar itu radhiyallahu alaiha salam, Siti Hajar alaihi salam itu seperti yang sudah lewat di kisah Siti Sarah, bahwa Siti Hajar adalah wanita solehah di era itu yang dihadiahkan oleh Fir'aun untuk siapa? Siti Sarah. Tapi tentu Fir'aun yang dimaksud di zaman Nabi Ibrahim sama Fir'aun di zamannya Nabi Musa itu berbeda. Fir'aun yang mengaku Tuhan itu yang di zamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Di zamannya Nabi Ibrahim bukan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Karena Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun ya. Ngoten nggih? Nah, Siti Hajar itu wanita solehah di era itu, lalu subhanallah karena kesolehannya Siti Hajar, lalu Allah perjodohkan dengan laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail tahun 3400 setelah turunnya Nabi Adam alaihissalam. Tahun berapa? 3400 setelah turunnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Siti Hajar setelah diterima oleh Siti Sarah, lalu dinikahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dibawa pindah ke Ilya. Sesampainya di Ilya, mereka menetap di sana. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar pindah atau bepergian safar ke negeri Arab, yaitu tepatnya di kota Mekkah. Maka dari itu kata ulama, wanita yang paling pertama mengambil sebuah zona atau menempati sebuah tempat yang belum pernah ditempati orang, yaitu wanita paling pertama, yaitu Siti Hajar. Nyambung mboten niki? Contoh ngeten. Ada kampung kosong. Ada kampung kosong. Tahu-tahu ada orang pindah ke sana, akhirnya disusul sama orang lain sampai kampung tersebut jadi padat penduduk. Ini rata-rata yang begitu, yang menempati satu tempat atau lokasi yang pertama biasanya laki-laki, jarang ada perempuan. Jarang ada perempuan. Nah, perempuan juga ada menempati satu daerah yang tadinya kosong, misalnya bepergian bawa anak. Terus menempati satu tempat itu, akhirnya tempat itu jadi apa? Jadi sebuah desa, sebuah kampung. Termasuk ini kota Mekkah. Nah, wanita yang paling pertama bepergian ke satu wilayah yang kosong, terus wilayah tersebut jadi padat penduduk, ya ini siapa? Siti Hajar alaihassalam. Siti Hajar alaihissalam itu wanita yang paling pertama tinggal di kota Mekkah. Karena ketika dibawa sama Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu sampai istirahat, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi lagi diperintahkan sama Allah. Siti Hajar ditinggal sama sosok bayi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi wanita yang paling pertama menempati satu daerah tanpa ada orang lain, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Makanya guru-guru kami juga ngomong, kalau ada perempuan atau suami istri pindah ke satu tempat, maka perempuan itu seyogianya tawasul kepada Siti Hajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya, dadanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Ibu misal punya mantu baru nikah, terus mau pindah rumah baru, atau mau tinggal di perumahan, itu nanti yang perempuan suruh apa? Tawasul kepada Siti Hajar.
Biar Allah Subhanahu wa taala kasih apa? Ketenangan dan juga kemudahan. Biasanya perempuan kalau pindah satu daerah yang baru biasanya agak canggung. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki serok naningutan ya betah. Tapi kalau perempuan beda. Nah akhirnya Siti Hajar terjadi apa yang sudah terjadi yang kemarin kita kisahkan, termasuk kejadian air Zam-Zam. Air apa? Zam-Zam, benar. Nah air Zam-Zam itu apa jenenge? Menggali. Yang menggali itu siapa? Sudah belum? Kemarin kita sudah. Ya. Nabi Ismail itu nek bahasa wong Jawane apa? Ngejuk. Nangis, kakinya gerak-gerak. Tapi aslinya yang menggali itu bukan Nabi Ismail. Yang menggali itu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat. Ada riwayat dan ini yang sahih bahwa malaikat tersebut memukulkan, menghentakkan kakinya pakai tumit. Pakai tumit dihentakkan ke muka bumi, lalu bumi tersebut lubang, muncul apa? Sumur Zam-Zam. Dalam riwayat lain, malaikat tersebut menggalinya dengan sayapnya. Jadi pakai sayap dipukulkan, terus lubang, muncul apa? Zam-Zam. Dan titiknya itu yang menentukan bukan malaikat, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala persis di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah begitu ini ada air Zam-Zam, air mengalir, hidup dengan nyaman. Sayyidatna Hajar sama Nabi Ismail alaihissalam, bayangkan Bu, perempuan itu ya subhanallah, kalau sabar, kalau apa? Sabar, Allah kasih keuntungan luar biasa. Siti Hajar itu mondar-mandir ke Safa Marwa, jadi syariat. Panjenengan umroh, ndak sa'i Safa wal Marwa, umrohnya ndak sah. Jenengan haji, ndak lari-lari Safa wal Marwa, hajinya ndak sah. Siapa orang yang pertama lari-lari ke Safa dan Marwa? Siti Hajar, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat ini dari zaman Nabi Ibrahim turun-temurun, gara-gara siapa? Perempuan, Hajar. Siti apa? Siti Hajar. Lalu yang kedua, karena berkat kesabaran Siti Hajar, Allah turunkan air yang begitu penuh dengan keberkahan. Air terbaik dari di muka bumi dan juga yang ada di langit. Apa namanya? Zam-Zam. Berkahnya siapa? Kesabaran Siti Hajar. Masya Allah, perempuan kalau sabar gitu. Apalagi kesabarannya di bawah naungan seorang suami. Perintah seorang suami, tapi perintahnya yang hak, nggih Bu. Aja perintah sing ora bener, ora hak. Karena perintahnya hak ngikuti Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kemudahan. Dan kemudahan itu bukan untuk Nabi Ismail tok, bukan untuk Nabi Ibrahim tok, tapi untuk seluruh alam semesta. Anak sumur dijiot banyune nyebar tim pundi-pundi. Indonesia, Thailand, Eropa, sampai ke desa-desa. Subhanallah. Mudah-mudahan kula panjenengan saged umroh. Syukur-syukur haji. Nah karena Siti Hajar itu sabarnya begitu dahsyat sampai didatangi malaikat. Kata malaikat, Siti Hajar jangan khawatir. Allah enggak akan sia-siakan engkau dan putramu. Subhanallah. Saking apa? Sabar. Tapi wong wadon nek ora sabar, sing nekani mengko duduk malaikat. Sing nekani gendruwo. Sing nekani setan. Naudzubillah min dzalik.
Lalu tinggal Siti Hajar sama Nabi Ismail berhari-hari, kemudian ada satu kabilah. Kabilah tersebut namanya Jurhum. Kabilah besar, penduduknya banyak. Itu mereka lagi melakukan perjalanan. Asli orang Arab ini Jurhum. Jurhum ini asli orang Arab. Mereka jalan, biasanya orang-orang dulu itu kalau mereka jalan perjalanan jauh, yang dicari yang paling utama itu air, sumber air. Ternyata mereka lihat dari kejauhan, kok ada burung-burung itu beterbangan. Biasanya kalau dari langit ada burung beterbangan muter-muter, itu di bawahnya ada sumber air. Maka mereka nyamper ke sana. Begitu sampai sana dilihat ada sumur. Terus izin sama Siti Hajar. Kata mereka, Jurhum, ini sumur panjenengan ya? Ibu, kata Siti Hajar, ini sumurnya punya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan punya saya. Padahal kalau mau jual bisa. Akhirnya mereka minum. Lalu Siti Hajar dikasih fasilitas sama penduduk Jurhum ini. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam dewasa, beliau nikah sama suku Jurhum ini. Suku Jurhum akhirnya mulai banyak yang tinggal di kota Mekah. Berjalan turun-temurun sampai turun ini generasi yang memunculkan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang dari mana-mana ke kota Mekah. Non-muslim penasaran sama Mekah. Yang muslim semuanya pengen ke kota Mekah. Yang sudah pengen 2 kali. Yang sudah 2 kali pengen yang ketiga. Yang sudah 3 pengen yang keempat. Bahkan ini kota jadi sakral. Sakralnya gimana? Dajjal itu bisa masuk kemana aja. Kecuali kota Mekah sama kota Madinah. Berkaya apa? Berkaya wong wadon sabar. Tapi nek wong lanang sabar, ya paling oleh surga, wis surga tok. Tapi kalau perempuan, ya dunianya jadi baik, jadi barokah, jadi apa? Surga, naik derajat. Tapi sabar itu pun jangan semua disabari, Bu. Kabeh-kabeh sabar, ya salah. Ada waktunya sabar, ada waktunya tidak boleh sabar. Anak kok ndak ngaji, anak kok ndak belajar, anak kok ndak sekolah, anak kok ndak jadi pinter, sabar. Ya sabare salah. Paham mboten? Nah, akhirnya di kota tersebut, di kota Mekah juga terjadi apa yang terjadi, yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, ana ibnu dzabihaini, aku adalah putra dari 2 sosok atau 2 orang yang pernah mau disembelih. Yang pertama kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ismail. Yang kedua ayahnya sendiri, Sayyidina Abdullah. Nah, ini Siti Hajar sudah selesai. Kita masuk kepada seorang wanita yang solehah. Ibunya Nabi Musa alaihis salam. Ibunya Nabi Musa ini termasuk wanita sabar. Wanita apa? Sabar. Gimana ndak sabar? Pisah sama anaknya. Anaknya ditaruh ke sungai. Lalu sungai itu berjalan, ngalir. Namanya siapa? Yuhanidh binti Lawi bin Ya'qub. Namanya siapa? Yuhanidh. Ada yang membaca Yuhanidh, ada juga yang membaca Yuhanadh. Ada yang membaca apa? Yuhanidh, ada yang membaca Yuhanadh. Ini Yuhanidh atau Yuhanadh, yang lebih umum Yuhanadh. Yang lebih umum Yuhanadh. Yuhanadh ini atau Yuhanidh binti Lawi. Ayahnya itu namanya Lawi. Lawi punya ayah namanya
Nabi Ya'qub alaihis ini cerita menarik. Fir'aun yang ngaku Tuhan. Kalau yang Nabi Ibrahim beda ya. Ini Fir'aun yang Nabi Musa yang ngaku Tuhan. Dia itu seorang raja yang kerajaannya makin besar, makin besar, makin besar. Termasuk piramida itu yang di Mesir, dia yang bangun. Saking kerajaannya besar dan kaya, sampai-sampai dia ngomong sama Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, tunjukkan kepadaku Tuhanmu, saya mau ngobrol sama Tuhanmu. Mau adu kerajaan sama Allah. Sampai dia bikin menara, suruh Haman bikin menara. Dibikin menara yang tinggi. Tujuannya apa? Pengen ngobrol sama Tuhannya Musa. Dia salah faham. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan Tuhanku berada di tempat yang paling tinggi, dia salah faham, dikira di langit. Maksudnya Nabi Musa Tuhanku berada di tempat paling tinggi, maksudnya posisi Gusti Allah, derajatnya Gusti Allah itu paling tinggi. Saya kasih contoh, Bu. Misal saya kerja sama Ipah ini istri saya. Istri saya bos. Terus saya kerja. Terus ibu datang, Mas, ini bisa enggak dikerjakan? Tunggu ya, saya ngomong dulu sama atasan saya. Belum tentu atasan saya itu berada di lantai yang atas. Karena belum tentu kantornya itu 2 tingkat. Tapi bisa jadi ruangannya sebelahan. Jadi yang dimaksud atasannya bukan berarti benar-benar di atas. Maksudnya derajatnya lebih tinggi. Nah ini Fir'aun salah faham, dikira Gusti Allah itu ada di langit, dia bikin menara, ingin berdialog sama Gusti Allah. Ternyata semakin tinggi, nggak kuat akhirnya roboh sendiri, dibawa atau ketiup oleh angin. Nah ini Yohanath binti Lawi, wanita yang solehah, punya suami. Suaminya ini salah satu stafnya Fir'aun. Staf kerajaan. Fir'aun ini dia ngimpi bahwa kerajaannya akan runtuh. Diruntuhkan oleh siapa? Seorang pemuda. Dan itu akan terjadi ketika nanti pemuda tersebut menjadi dewasa. Dan sebentar lagi akan dilahirkan. Akhirnya Fir'aun perintahkan semua bayi yang baru lahir, mau umurnya 1 hari, 2 hari, 6 bulan, 1 tahun, bunuh semua. Semua keliling satu negeri. Semua anak dibunuh. Lalu dapat laporan, wahai Musa, anak-anak yang kecil bayi sudah kita selesaikan. Tapi waktu kami keliling, banyak wanita hamil. Oh, wanita yang hamil, kukurkan semuanya. Masya Allah. Akhirnya semua wanita apa? Dikukurkan. Kalau yang hamilnya sudah tua, yang sebentar lagi mau keluar, bahasanya wahing bemetu, itu tidak dikukurkan, ditunggu. Jadi di rumahnya dikasih pengawal, prajurit. Begitu, bunuh. Jahat nama buatan Bu? Jahat. Nah Fir'aun itu dengar umiknya Nabi Musa lagi hamil tua. Tapi kelahirannya masih berbulan lagi, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Ketika Fir'aun pengen merintahkan, itu loh rumahnya ibunya Nabi Musa. Tapi tidak enak. Karena suaminya atau ayahnya Nabi Musa salah satu staf kerajaan. Suaminya nego. Kata Fir'aun, ya sudah, tapi nanti kalau sudah lahir, anak kamu bawa ke sini ya, atau kamu yang eksekusi sendiri. Tapi kalau kamu eksekusi, bunuh, tidak mungkin. Mana ada seorang bapak bunuh anak. Nanti prajurit aja. Disetujui. Nabi Musa alaihissalam ketika lahir, itu digegerkan kalau Nabi Musa itu lahir dalam keadaan keguguran.
Maksudnya bayinya tidak selamat. Biar ibunya selamat. Anaknya juga apa? Selamat. Saking nutupinya itu digegerkan keguguran, kakaknya Nabi Musa itu ada perempuan yang sudah dewasa, namanya Kulthum. Namanya siapa? Kulthum ini tidak tahu kalau punya adik baru. Geger ini. Uminya Nabi Musa keguguran, tidak melahirkan. Nah, uminya Nabi Musa alaihissalam itu kalau ngumpetkan anaknya itu bukan di kamar atau di rumah, tapi di dapur. Zaman dulu, ini rumah, dapur sebelah sana. Jadi dapur sama rumah itu misah. Dapur itu namanya tunur. Namanya apa? Tunur atau tanur. Itu khusus buat ngadon sama bakar roti. Karena orang dulu makannya pakai roti. Ngadon roti, bakar roti di situ. Nah, anaknya Yuhanad ini ditaruh di situ. Jadi orang-orang tidak ada yang tahu. Termasuk Kulthum tidak tahu kalau punya adik. Suatu saat Kulthum itu bikin roti terus dibakar nih, tengkunya dibakar. Padahal di tengku itu ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini tungku yang buat bakar, sebelahnya itu ada Nabi Musa. Ternyata Fir'aun dengar, loh ini staf saya, prajurit saya bohong. Ngomongnya istrinya keguguran, jumlahnya orang keguguran. Ini punya anak, perintahkan prajurit, geledah rumahnya, digeledah. Yuhanath dari jauh itu ngelihat, loh rumah saya kok digeledah? Ini pasukannya Fir'aun, deg-degan. Jangan-jangan putra saya Musa alaihissalam ketangkep. Satu sisi, Kulthum yang tidak tahu kalau di tungku itu ada adiknya, Musa alaihissalam, kok tahu-tahu dia bakar roti. Makanya prajurit Fir'aun, dia geledah rumah, dapur tidak digeledah. Kenapa kok tidak digeledah? Karena kompornya nyala. Kata prajurit Fir'aun, kalau dapur nyala, tidak mungkin ada bayi di situ. Karena bayi tidak mungkin ditaruh di dapur. Orang dulu itu tidak mungkin bayi dimasukkan dapur. Kalau sekarang kan masak sambil bawa bayi. Karena beda, sekarang pakai kompor, dulu tidak pakai kompor, pakai kayu bakar. Mungkin yang ibu-ibu masih ngalami kayu bakar. Masih, saya aja ngalami kok kayu bakar. Saya punya nenek di Moga, tahun 90-an itu belum pakai kompor, dan rata-rata sana nggak pakai kompor. Nganggune kayu bakar. Terus kalau mau nyalakan pakainya apa? Semprong. Pakai bambu, ditiup-tiup. Nah dulu tungkunya itu lebih besar, kayu bakarnya lebih besar. Akhirnya lolos, karena prajurit dipikir ini dapur dan nur, dapur itu nyala, tidak mungkin ada bayi. Umiknya Nabi Musa alaihissalam lari. Ya Allah, jangan-jangan putraku Musa alaihissalam ketahuan, jangan-jangan putraku Nabi Musa alaihissalam ini dibawa sama prajurit Fir'aun, lari dia. Begitu mau sampai rumah, prajurit Fir'aun mereka semuanya keluar. Dilihat sama uminya Nabi Musa, keluar membawa anakku enggak? Ternyata mereka keluar dengan tangan kosong. Begitu mereka keluar gak jauh, langsung uminya Nabi Musa masuk ke dapur. Ternyata dapur kompornya nyala. Perasaannya gimana, Bu? Deg-degan, takut, kacau balau. Ya Allah, anakku kebakar. Ya Allah, anakku kebakar. Ternyata begitu lari ke sebelahnya kompor, Nabi Musa alaihissalam tidak ada cedera sama sekali. Bahkan kulitnya Nabi Musa waktu digendong itu tidak ada panasnya, tapi dingin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di situ kakaknya Nabi Musa yang bernama Kulthum baru tahu. Bu, ini anaknya siapa? Ya anakku. Loh ini adik saya. Iya ini adikmu. Baru tahu Kulthum kalau punya
adik. Berarti itu apa? Uminya Nabi Musa alaihissalam waktu melahirkan Nabi Musa alaihissalam itu ngumpet-ngumpet. Maksudnya ngumpet-ngumpet gimana? Tidak ada yang tahu, lahiran dewek. Lahiran sendiri. Diurus sendiri. Masya Allah. Habis lahiran terus menampakkan dirinya itu seakan-akan tidak melahirkan tapi keguguran. Sedahsyat itu, sekuat itu uminya Nabi Musa alaihis. Ya Allah. Nek zaman saat ini kan boten pembukaan 5 beus, wah keboran. Habib lagi tidak bisa ngerasakan. Memang saya tidak pernah ngerasakan, tapi kan saya ngelihat. Ya melihat kan tidak merasakan, ya iya sih. Pokoknya kayak gitu ya. Maksudnya perjuangan uminya Nabi Musa luar biasa. Padahal perempuan itu kalau sudah mau melahirkan payahnya luar biasa. Pembukaan 7, pembukaan 8, Masya Allah. Ada yang disuntik. Karena saking tidak kuatnya. Gini betul. Macam-macam. Dulu waktu di Pamulang di Jakarta itu, saya ngantar IPA, periksa. Sudah bayi tua. Ada ruangan persalinan itu, ada ibu-ibu pembukaan 5. Itu Masya Allah, nyanyinya Bu, satu rumah sakit kedengeran lantai bawah itu kedengeran. Itu nyanyinya merdu sekali itu. Padahal baru pembukaan 5. Nek dipikir-pikir Masya Allah, ternyata melahirkan anak itu apa Bu? Bahasanya apa Bu? Sing enak itu Bu. Terus pokoknya payah lah ya. Payah. Nah bayangkan dengan kepayahan seperti itu, ini umiknya Nabi Musa alaihissalam lahiran sendiri, ngurusi semuanya sendiri, baru digendong sama suaminya dikembalikan ke rumah. Ribut dibilangnya apa? Keguguran. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, lama-lama Nabi Musa alaihissalam itu ketahuan sama Fir'aun. Oh ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada uminya Nabi Musa alaihissalam untuk ditaruh ke mana? Ke Yam. Yam itu maksudnya sungai. Maksudnya sungai. Nah kejadian itu ketika uminya naruh di sungai sampai Nabi Musa alaihissalam diterima oleh Siti Asiyah. Itu ada kisah-kisah yang menarik dan juga nanti ada doa. Ada doa bagi wanita yang sudah punya anak tapi asinya keluarnya apa? Sedikit, tidak mengenyangkan bayi. Ada doanya? Tidak ada. Apa doanya? Ya bulan depan, kan ceritanya belum selesai ini. Ya. Ceritanya belum selesai. Wallahu a'lam. Bu, bulan depan insya Allah datang lagi ya Bu. Nah kita akan selesaikan cerita seorang wanita soleha, umiknya Nabi Musa alaihissalam, namanya siapa? Yuhanad. Yuhanad atau Yuhanid, boleh Yuhanad, boleh Yuhanid, binti Lawi bin Ya'qub alaihissalam. Insya Allah ada kisah-kisah menarik. Yang kedua ada pengumuman Ibu, pengajian Al-Fatih itu sampai sekarang baru cuman ada 2. Yang pertama malam Kamis, seminggu sekali, dan itu khusus untuk laki-laki. Yang kedua Ahad Pahing, selapanan. Dan ini juga khusus untuk perempuan. Nah kita pengen ada pengajian yang berangkatnya plus ngajinya suami istri bareng-bareng. Romantis gitu ya. Pengen badan? Pengen. Kapan itu?
malam Kamis Kliwon. Setiap malam Kamis Kliwon, itu ngaji selapan malam Kamis Kliwon, itu nanti membaca maulid, ngajinya enggak pakai kitab, ngajinya ceramah. Kalaupun pakai kitab, yaitu tematik nanti. Ya. Baca maulid, sholawatan, terus ngaji. Mudah-mudahan ada rezeki bisa makan-makan. Ya. Malam Kamis, kata anak-anak majelis, malam Kamis Kliwon itu kalau disingkat Al-Fatih malam Kamis Kliwon, kalau disingkat berarti Al-Fatih mawon. Insya Allah sami hadir nggih. Insya Allah. Bib, suami saya kebetulan merantau di mana Kalimantan. Jadi kalau saya mau datang malam Kamis Kliwon itu tidak bisa bareng sama suami. Jadi kurang romantis, Bib. Gampang. Di WhatsApp suami atau di telepon suami bilang, Pak, ini di Al-Fatih ada malam Kamis Kliwon. Al-Fatih mawon. Bapak karena di jauh, biar kita romantis saya wakilkan. Saya berangkat plus mewakili apa? Suami. Nah itu romantis juga. Punya anak diajak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak saya bayi, kalau sehat, tidak takut angin, bawa. Anak saya umurnya 40 tahun, Bib, bawa. Jelas, gitu? Nah, jam 8, mulai jam 8:15 lah, jam 8:15. Kalau malam Kamis yang biasa itu mingguan, itu mulai jam 8:15 baca ratib. 8:30 baca kitab, sampai jam 10 selesai. Kalau yang malam Kamis Kliwon, targetnya pengennya jam 10 selesai, tapi kita belum coba ini. Nanti kita baca maulid, selesai baca maulid, ceramah itu kira-kira standarnya berapa jam. Kalau bisa ditargetkan jam 10 selesai, ya jam 10 selesai. Kalau lebih ya sedikit lah. Mentok-mentok 10:30, tapi kita pengen sebelum 10:30 sudah selesai, karena 10:30 itu sudah apa? Sudah malam, pengennya jam 10 selesai. Kalau lebih ya lebih, paling 10 menit, seberapa jam, ya paling jam lah. Lebihnya sedikit ya. Ya pokoknya jenengan hadir dulu lah. Hadir, kita coba sekali, 2 kali, gimana caranya kita persingkat, mudah-mudahan sih jam 10. Kalau lebih ya sedikit, lebih paling sedikit. Nah, insya Allah, wallahu a'lam. Ibu B ada yang mau bertanya, monggo. Itu ada mic di belakang. Ada yang mau bertanya, Ibu? Tidak ada. Ada enggak? Ada, monggo. Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bib, untuk masalah darah haid, yang paling sedikit kan 24 jam atau 1 hari, jika kurang dari itu kan bukan darah haid. Tapi untuk wanita yang normal, biasanya kan 1 minggu, itu enggak full, biasanya hari pertama atau di hari terakhir, itu tidak sampai 24 jam, apakah itu semuanya termasuk darah haid atau bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mumpung mic masih di situ, ada lagi yang mau tanya?
belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bib, saya telat datangnya. Kok pilih pertanyaan saya sudah tadi diterangkan di materi, saya belum ada ngaten. Mau bertanya tentang tadi haid. Kalau perempuan haid itu kadang selesainya kan ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Kalau 7 hari keluar lagi berarti harus mandi besar. Terus nanti kalau ternyata kok sudah mandi keluar lagi ke hari ke-11 gitu, apakah itu masih termasuk darah haid, harus mandi lagi Habib itu. Terus untuk haid kadang kan keluar lagi Bib, kalau apa namanya, kalau biasanya di pembalut itu kan sudah tidak ada Bib, cuma kadang kita sudah mandi ternyata keluar lagi gitu Bib. Itu bagaimana supaya kita tahu kalau itu sudah benar-benar berhenti gitu Bib? Apa patokannya darah di apa namanya, di pembalut atau bagaimana Bib? Bib. Nggih, matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau seandainya, dan ini banyak yang terjadi, perempuan hari pertama itu tidak full 24 jam. Tapi kalau dihitung, ditarik misalkan 3 hari atau bahkan 7 hari, seminggu, itu kalau dihitung sampai 24 jam atau bahkan lebih dari 24 jam. Ini gimana hukumnya? Ini semua namanya haid. Namanya apa? Haid. Dan kemarin kita sudah terangkan, tapi memang saya menerangkannya itu di akhir pelajaran dan itu sudah agak terburu-buru. Jadi saya ulang lagi, misal ada perempuan, namanya Maryam. Maryam ini keluar darah. Hari pertama keluar darah itu cuma 2 jam. Hari kedua keluar lagi cuma 5 jam. Hari ketiga keluar lagi cuma 1 jam. Hari keempat keluar lagi 20 jam. Kira-kira ini sudah 24 jam apa enggak? Lebih dari 24 jam. Maka selama hari tersebut namanya apa? Haid. Terus setelah itu keluar darah lagi, walaupun cerit, walaupun cuma sedikit, tetap namanya masih haid. Karena haid itu Bu, mesti dipahami, darah itu enggak nyucur terus. Ya lemes mati. Jelas ya? Jadi darah itu ketika haid keluar itu memang segitu. Rembes dia. Dari rahim turun ngalir rembes. Nanti dari atas rahim netes lagi rembes. Nanti netes lagi rembes. Tapi nek metu terus. Jenengan pengennya jadi wong lanang ora pengen jadi wong wadon. Jelas nggih? Nah, itu termasuk namanya sahbun, sahab, narik. Ngoten nggih? Nah, sholat yang dia lakukan itu gimana? Sholatnya ndak sah. Tapi insya Allah dapat apa? Pahala seperti yang kita pernah sampaikan. Nah, kalau misalkan dia ada puasa, berarti puasanya diqadha, sholatnya tidak diqadha. Jelas nggih? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang wanita ketika mandi, ternyata selesai mandi masih ada keluar lagi. Yang pertama, makanya kalau mandi itu sebelum mandi yang bersih, kencing. Selesai kencing apa? Cebok. Nah, mohon maaf. Niki ngaji nggih. Ngapunten niki ngaji nggih.
Bukan ngomong jorok, ngaji. Cebok itu Bu, kalau perawan masih gadis, itu yang sunnah jari tengah atau jari telunjuk, pokoknya jari ndi bae lah. Tergantung gimana cara si perempuan itu apa? Cebok. Itu disunahkan sebagian jarinya itu masuk. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Kenapa? Karena najis itu tidak bisa hilang terkecuali memang digosok, diambil. Atau untuk meyakinkan najisnya hilang. Maka sekarang hukumnya wajib dimasukkan. Kenapa kok dimasukkan? Apa patokannya? Patokannya ada namanya haddul zahir, ada namanya patokan haddul batin. Batas zahir sama batas batin. Mana batas zahir, mana batas batin? Kata ulama batas zahir sama batin itu gampang. Panjenengan mingkem. Sing keton arane zahir, sing ora keton arane batin. Sing zahir ini digosok. Nah kalau ndak perawan, itu biasanya lebih, zahirnya itu lebih banyak ketimbang yang perawan. Perawan itu zahirnya sedikit. Kalau sudah ndak perawan, zahirnya itu apa? Lebih banyak. Nyambung mboten jenengan? Paham ya? Lebih banyak, paham ya? Ya. Nah itu semua yang zahir itu wajib digosok. Wajib digosok. 2 perkara wajib disogok. Gosok kali sogok benten nggih? Sogok itu gimana? Mohon maaf, kalau setelah bareng suami, terus suaminya bahasa sing enak ya apa ya? Si suami di dalam lah maksudnya, paham ya? Nah kalau suami di dalam, itu waktu cebok itu disogok Bu. Disogok, biar keluar semuanya. Haid. Saya sudah meyakini ini haid ini sudah selesai, nifas ini sudah selesai. Ya kalau bisa paham mboten nggih? Biar bersih semua. Nah ini upaya ini sudah dilakukan, mandi. Selesai mandi ternyata rembes lagi. Berarti rembesnya ini bukan sisa, tapi datang lagi. Beda sisa sama datang. Nah kalau datang lagi berarti haid, kamu belum selesai. Tapi kalau haidnya sudah 15 hari, darah yang keluar namanya istihadah. Istihadah wajib sholat, wajib puasa. Nanti ada caranya, kita kan masih di istihadah, nanti ada cara cebok istihadah. Walaupun pernah saya sebutkan itu. Walaupun sudah pernah saya sebutkan. Jelas buatan ini? Jadi cara cebok pun ada caranya. Nah termasuk tadi, ada digosok, ada ya itu. Bu, pengen ngertos niki zahir napa batin gampang. Ibu kamar mandi bawa kaca, Bu. Lho mboten serius niki. Serius. Ibu kamar mandi bawa kaca. Aja sing gede-gede, cilik kaca. Biasa tempatnya wedak ana apa? Kaca. Ibu nongkrong. Terus diteleng, sing keton kuwi arane haddul zahir, batas zahir. Yang kelihatan itu semuanya wajib digosok. Sisanya jari ini masuk. Tapi kalau seandainya masuknya itu enggak yang seperti perawan. Kalau perawan kan separuh ini ya. Separuh ini. Tapi kalau yang sudah enggak perawan itu yuk masuk. Paham mboten sih, Bu? Aku arep prakteknane ya Allah, izin aku, Bu. Ya. Jadi masuk. Bukan, tapi beda sama disogok ketika apa? Mengeluarkan sesuatu bekas suami atau haid dan nifas. Jelas mboten iki? Itu namanya cebok. Cebok itu diajarkan Nabi SAW. Sahabat Anas itu ditanya sama murid-muridnya tabi'in. Para tabi'in nanya sama sahabat Anas. Wahai sahabat Anas, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian? Kata sahabat Anas,
Rasulullah ngajarkan kepada kami segalanya, bahkan cara cebok pun diajari. Jadi ini agama Islam, Masya Allah, cara cebok aja diajari, apalagi cara yang lain. Jelas gak? Nah, ada lagi yang bertanya? Satu lagi, terakhir. Nggih. Nah itu tergantung nanti dari warna itu, Bu. Tergantung dari warna. Nek lendir beda darah haid. Oleh kalau warnanya sama-sama yang pertama, haid itu. Sama haid. Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Ibu mau tanya? Enggak. Siapa lagi mau nanya? Enggak ada? Enggak harus tentang haid ya, Bu. Pertanyaan enggak harus tentang haid, tapi kalau haid lebih bagus. Mau nanya tentang rumah tangga, curhat ya ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Darul Habib sekeluarga dikasih panjang umur, dikasih kesehatan, dan bisa membimbing kami semua yang lagi butuh bimbingan Habib. Begini Bib, saya ada pertanyaan yang sering saya kolang. Saya dengar ada rukun qauli. Minta keterangannya Bib. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat itu ada rukunnya. Rukunnya itu secara global, secara universal itu terbagi 3. Secara universal terbagi 3. 3 itu yang pertama namanya rukunun qauli. Yang ketiga namanya rukunun fi'li. Yang ketiga namanya rukunun qalbi. Yang pertama rukunun qauli, yaitu rukun yang berkaitan dengan perkataan lisan. Seperti apa? Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, tasyahud akhir. Yang berkaitan dengan rukun qauli itu harus didengar oleh telinga. Allahu Akbar. Baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Walaupun dia makmum, itu harus terdengar. Dia baca, kupingnya harus dengar. Jelas gak? Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Itu juga mesti terdengar. Kalau dibaca dalam hati, tidak sah. Kalau dibaca dalam hati, takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud dibaca dalam hati tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena namanya rukunun qauli, rukun yang pakai perkataan. Jelas nggih? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ini alhamdulillah mendung, mudah-mudahan panjenengan ora kudanan niki. Kita juga minta doa, insya Allah nih berapa hari lagi ini mau diluruskan ke sana. Jadi kita tidak khawatir kalau lagi ngaji pagi atau ngaji malam kok hujan, kita insya Allah tidak khawatir. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكلها اقتحمي يا رب بالمصطفى